Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kembali lagi kita boleh bertemu dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 3 Juli tahun 2022. 3 Juli 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di hari ini dengan judul Allah itu baik. Allah itu baik. Dan pekabaran firman Tuhan kita dilandaskan di dalam Ayub 33 ayat 26. Sebelum kita bacakan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami hingga di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami. Sekali lagi kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini 3 Juli 2022 dengan judul Allah itu baik. Dan landasan firman Tuhan Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri mereka. Hanya sedikit yang dapat menghargai atau meningkatkan hak istimewa doa pribadi. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepadanya semua kebutuhan kita. Kita dapat memberikan kekhawatiran dan kebingungan kita serta masalah-masalah yang lebih besar kepadanya. Apapun yang muncul untuk mengganggu atau membuat kita tertekan, kita harus membawanya kepada Tuhan dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk menawarkan pencobaannya. Adalah upaya setan untuk menemukan cara terbaik yang dapat menjauhkan kita dari sahabat terbaik kita dan yang paling bersimpati. Seharusnya kita tidak menjadikan orang lain sebagai kepercayaan kita selain Yesus. Kita dapat dengan aman berkomunikasi dengannya tentang segala sesuatu yang ada di hati kita. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani. Dan ia akan menyampaikannya kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Jika kita mau menerima Tuhan melalui firman-Nya, berkat-berkat lainnya mungkin kita dapatkan. Seandainya ada doa yang lebih kuat dan efektif, Kristus akan menjadi penolong dari semua orang yang mencari Dia dengan iman. Allah itu baik. Buktinya adalah perlindungan ajaib terus menjadi bagian kita. Walaupun kenyataannya banyak juga tantangan hidup kita hadapi, tetapi justru Allah mengizinkan itu semua untuk kita diuji, untuk kita dapat masuk pada ujian. Apakah kita tetap percaya kepadanya? Apakah kita tetap teguh kepadanya? Sekali lagi, Allah itu baik. Apapun yang kita hadapi, baik keberhasilan, baik sukacita, baik kebahagiaan maupun tantangan-tantangan dalam hidup, Allah tetap adalah Allah yang baik. Tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Kita yang berubah. Kadang kita tidak mengasihi Dia. Allah itu selalu baik. Tidak pernah dalam kondisi apapun. Bahkan kondisi yang buruk seperti yang Yusuf alami. Dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Sakit hati. Tetapi Allah itu tetap baik adanya. Kalau pada zaman dulu, pada waktu-waktu lalu, bahkan sekarang ini, kita selalu dituntun oleh Allah. Maka kita harus yakin percaya. Allah selalu baik menuntun kehidupan kita semua. Biarlah pekabaran hari ini dapat menjadi berkat besar dalam hidup kita semua. Dan biarlah kiranya kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Dan biarlah kami boleh terpelihara ketika Engkau datang pada kali kedua. Kami boleh beroleh bagian dalam kerajaan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami selalu berjalan, tidak sendiri tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Pelihara kami, dan setiap apa yang kami kerjakan lakukan selalu berhasil. Kami sudah berdoa dan mohon berkat Allah memenuhi hidup kami, yaitu kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.